Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Sumaida Jara dengan NPM 1416192. Saya akan mempresentasikan spesies dengan judul sanksi pidana pemilihan umum terhadap pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan yang dilakukan calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan teori demokrasi. Selanjutnya, latar belakang. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor ekual secara hukum. Beberapa hal yang dilarang bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu salah satunya. Pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan. Karena tindakan pelaksana, peserta, dan atau petugas pemilu di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan perbuatan curang. Perbuatan curang akan berimplikasi pada tindak pidana pemilu yang dapat merusak demokrasi sehingga pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara-negara yang demokratis. Landasan demokratis merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa demokrasi sebagai wujud abstrak dan teoritis dalam pemilu, maka pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak mungkin ada. Contoh kasus terjadi di Kabupaten Ciamis. Azmi Jaya Nasrullah merupakan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, dan Cinakasih. Melakukan tindak pidana pemilu yaitu melakukan kampanye di salah satu sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD di Pawidan, Kecamatan Ciamis. Hasil penelitian dan pembahasan, praktik sanksi pidana pemilihan umum pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis. Azmi Jaya Nasrullah berselaku calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis nomor urut 9 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8. Dapil 1 Kabupaten Ciamis atau selaku pelaksana kampanye pada pemilu tahun 2019. Praktik tindak pidana pemilu oleh Azmi Jaya Nasrullah dilakukan pada awalnya menyelenggarakan kampanye dalam bentuk belajar sembako murah dan tatap muka. Selanjutnya, menyerahkan 300 lembar kupon belangko Partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau pada forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Pawidan. Pada saat kegiatan pelajar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain Fajar Panji, Jejang Miftahudin, dan Yosaryo melihat para kader yaitu ibu-ibu dari para masyarakat penduduk Pasyandu Desa Pawidan, termasuk Ina Herlina, Sri Endangwati, mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS. Lalu sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat, Yosaryo melihat ini Jaya Nasrullah mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan kelompok bermain mentari. Keterangan sanksi-sanksi dalam praktik sanksi pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan pada pemilu calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah, Azmi Jaya Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 521 Junto 280 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan bunyi melakukan kampanye di tempat yang dilarang yaitu di lembaga pendidikan. Kasus ini merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis. Unsur sanksi pidana terhadap pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dihubungkan dengan teori demokrasi. Pelanggaran pidana pemilu dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan atau dolus. Yang pertama, terdakwa menghendaki dan mengetahui terjadinya serta akibat tindak pidana tersebut. Kedua, perbuatan tersebut timbul dari niat terdakwa dan diwujudkan secara aktif oleh terdakwa. Ketiga, perbuatan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dalam pelaksanaan suatu kampanye pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, elemen unsur dari pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang harus dibuktikan adalah perasa dengan sengaja yang artinya ada atau tidaknya kesengajaan melakukan kampanye di tempat pendidikan. Untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara bebas dan adil, salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam seluruh perbuatan yang membahayakan proses pemilu, sehingga hukum pidana memiliki peranan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam proses demokrasi di masing-masing negara, syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam prosesnya terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan, bahwa jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang dilarang,
dan adanya alat-alat bukti yang sah, maka akan timbul keyakinan bahwa perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf H dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesimpulan dari spesies ini adalah yang pertama, pelanggaran terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau tulus dalam pelanggaran tersebut untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara bebas dan adil. Yang kedua, akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam prosesnya terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf H dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.